Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk. Ada hewan, ada onta, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi, ada gajah, ada burung, ikan, ayam, bebek, ular, monyet. Itu semua siapa yang beri makan? Apakah bapak-bapak bisa beri makan? Enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Dan Allah Ahad, la ilaha illallah. Coba terjemahkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tapi saya mau belajar menyampaikan agama, dakwakan agama. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang banyak. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan lain-lain. Dan itu semua nikmat yang kecil. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar, yakni nikmat agama. Paham atas agama, mudah mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Allah Ahad, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, air, sungai, pohon, rumput-rumput. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk. Ada hewan, ada onta, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi, ada gajah, ada burung, ikan, ayam, bebek, ular, monyet. Itu semua siapa yang beri makan? Apakah bapak-bapak bisa beri makan? Enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Dan Allah Ahad, la ilaha illallah. Orang yang taat pada Allah, ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di dunia dia sukses. Mati masuk kubur dia sukses. Di akhirat dia sukses. Pasti masuk surga. Tetapi orang yang ingkar pada Allah, tidak taat pada Allah, tidak ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di dunia dia akan gagal. Mati masuk kubur dia akan gagal. Di akhirat dia akan gagal. Maka akan diseret ke dalam neraka yang susahnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Makhluk ini tidak kuasa. Dunia ini sebentar saja, akhirat selama-lamanya. Allah Ahad, la ilaha illallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuntungan daripada iman.
Dari sahabat meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan dan malu sebagian daripada iman. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dekat mati dia ucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Beliau cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berjalan melihat ada pohon dan Nabi SAW beristirahat di bawah pohon tersebut. Beliau menggantungkan pedangnya. Nabi istirahat, ada orang kafir datang. Dia melihat Rasulullah SAW, maka dia berpikir ini kesempatan saya akan membunuh Nabi SAW. Maka orang kafir tadi perlahan-lahan dia datangi, dia lihat ada pedang di pohon, diambil pedangnya, dihunuskan di leher Nabi SAW. Maka Nabi terbangun. Orang kafir itu berkata, siapa akan membantu kamu? Maka Nabi SAW menjawab, Allah, Allah, Allah. Maka orang kafir tadi gemetar, pedangnya jatuh. Maka pedang diambil oleh Rasulullah SAW, dihunuskan kepada orang kafir. Bertanya lagi, siapa yang akan membantu kamu? Maka orang kafir tadi ketakutan, meminta maaf kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyalurkan kembali pedangnya. Orang kafir tersebut masuk Islam. Ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cerita selanjutnya, saat kaum muslimin berperang dengan kaum kufar. Mereka berperang. Setiap berperang ini kaum muslimin kalah terus. Setiap mereka berperang kaum muslimin kalah terus. Kalah terus. Maka pimpinan rombongan kaum muslimin berpikir, kenapa kita kalah terus? Apa kita minta tambah pasukan? Pimpinan rombongan mengirim surat ke Amirul Mukminin di Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar membaca surat, minta tambah pasukan. Kata Sayyidina Umar, tidak, saya akan kirim 2 orang saja, 2 orang ahli Badar, melihat amal apa yang kurang. Setelah dilihat pasukan tersebut, ternyata mereka siwak, tidak bersiwak. Maka seluruh pasukan diperintahkan untuk bersiwak. Mereka bersiwak di bawah sungai, dibagi-bagikan kayu-kayu siwak. Maka semua bersiwak, pasukannya bersiwak. Maka orang kafir ini melihat, ini orang Islam sedang menajam ke gigi mereka. Kalau kita perang dengan mereka, kita akan dimakan sama mereka. Kalau Allah berikan rasa takut kepada orang kafir, dia lapor kepada pimpinan rombongannya, ini hari ini orang kafir, orang Islam sedang menajam ke gigi mereka. Kalau kita perang dengan mereka, kita akan dimakan sama mereka. Maka ini mereka ketakutan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa takut kepada mereka, dan mereka tinggalkan peperangan tanpa melalui peperangan. Kaum muslimin dapatkan kemenangan karena menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan daripada sholat. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat meriwayatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah SWT akan berikan 2 jaminan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berwudu secara sempurna dari rumahnya dan dia berjalan ke masjid dan sholat berjamaah, maka seluruh dosanya Allah SWT akan hapuskan. Cerita lagi, sahabat ini belum makan, nggak ada makanan. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan wahai istriku? Istrinya berkata, tidak ada makan wahai suamiku. Sabar, saya akan buat amalan. Maka ini sahabat ini pergi ke masjid, dia sholat, dia doa kepada Allah. Setelah itu dia balik lagi ke rumah. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan?
Istrinya menjawab, tidak ada wahai suami. Sabar, saya akan buat amalan lagi. Dia datang lagi ke masjid, dia doa lagi, dia sholat lagi. Setelah itu dia balik lagi ke rumah. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada. Maka setelah itu dia katakan lagi, sabar. Wasta'inu bisabri wassalat. Pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dia sholat, dia doa. Setelah itu dia balik ke rumah. Dia melihat istrinya sedang kerepotan, gilingan gandum, mengeluarkan gandum sendiri, begitu banyak. Maka semua wadah-wadahnya penuh, semua wadah diisi penuh, semuanya penuh, begitu banyaknya gandum tersebut. Maka sahabat ini bingung, kenapa ini gilingan gandum berputar sendiri, begitu banyak gandumnya. Maka dia buka gilingan gandum tersebut, ternyata berhenti gilingan gandum tersebut. Maka sahabat ini berjumpa Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu buka gilingan gandum tersebut? Betul ya Rasulullah, saya buka ya Rasulullah. Kata Nabi, apabila kamu tidak buka gilingan gandum tersebut, akan mengeluarkan gandum terus, mengeluarkan gandum terus sampai hari kiamat. Keuntungan daripada ilmu dan zikir. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah sama seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir pada Allah sama seperti orang yang mati. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya sama seperti rumah yang kosong. Beliau cerita, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi ke pasar. Dia katakan kepada orang pasar, wahai orang pasar, sekarang di masjid Nabi SAW sedang dibagi harta warisan Nabi SAW. Maka semua orang pasar senang, berlarian datang ke masjid, ingin melihat, ingin mengambil harta Nabi SAW yang dibagi-bagikan. Maka mereka melihat tidak mendapati apa-apa di masjid, tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Maka mereka berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan, apa yang kalian lihat? Kami melihat tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Kami melihat ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang ta'lim. Maka sahabat Abu Hurairah katakan, itulah harta Nabi SAW yang dibagi-bagikan. Keuntungan daripada ikram muslimin. Hadis Nabi SAW dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, senyum di depan saudara muslim itu adalah sedekah. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, dua orang muslim berjumpa, ucapkan salam, berjabat tangan, maka semua dosanya akan berguguran sama seperti daun berguguran dari ranting pohon. Cerita lagi, sahabat Abu Hurairah lagi diceritakan. Sahabat Abu Hurairah ini kelaparan, tinggalnya di masjid. Dia melihat ada sahabat Umar datang, maka dia berkata dalam hati, mungkin sahabat Umar akan mengajak saya makan di rumahnya. Dia berjumpa dengan sahabat Umar, ucapkan salam, salaman dengan sahabat Umar, berbincang-bincang dengan sahabat Umar. Tetapi sahabat Umar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makan. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam hati sahabat Abu Hurairah berkata, mungkin sahabat Abu Bakar akan mengajak saya makan. Dia berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, ucapkan salam, dia berjabat tangan, dia berbincang-bincang dengan sahabat Abu Bakar. Setelah itu sahabat Abu Bakar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makanan. Tidak lama dia melihat ada Nabi SAW. Maka sahabat Abu Hurairah berkata dalam hati, mungkin Nabi akan mengajak saya makan di rumahnya.
Maka dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia ucapkan salam, dia berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW melihat, kamu lapar, Abu Hurairah. Betul ya Rasulullah, ayo kita makan di rumah. Maka sahabat Abu Hurairah senang. Mereka berjalan berdua di rumah Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suami. Ada apa yang ada? Ada yang ada. Ada satu gelas susu saja. Sini ambil satu gelas susu tersebut. Maka diambil satu gelas susu tersebut. Wahai Abu Hurairah, di masjid ada lagi 70 orang. Ayo kita minum susu bersama-sama. So, sahabat Abu Hurairah pergi ke masjid. Dia datangi 70 orang tersebut. Tapi sahabat Abu Hurairah berpikir, ini minum 70 orang, sedangkan gelasnya susunya cuma satu gelas saja. Saya tidak akan kebagian nantinya. Tapi karena perintah Nabi, dia taat saja. Panggil satu persatu, semuanya diberi minum. Satu persatu diberi minum, semuanya diberi minum sampai mereka puas. Sampai mereka puas satu persatu, sampai mereka selesai 70 orang tersebut. Mereka kembali ke masjidnya 70 orang. Tinggal Nabi SAW dengan sahabat Abu Hurairah. Maka Nabi katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu minum dulu. Saya Rasulullah. Maka dia minum. Dia minum sedikit, takut kehabisan. Cukup ya Rasulullah. Kata Nabi, minum lagi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi. Minum dikit, takut kehabisan. Cukup ya Rasulullah. Kata Nabi, minum lagi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi, minum lagi, minum lagi, terus sampai puas, sampai kenyang. Cukup ya Rasulullah, saya sudah kenyang ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Maka terakhir Nabi SAW mengambil susu tersebut. Beliau minum sampai habis. Inilah keberkahan yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi SAW. Keuntungan daripada ikhlas. Hadis Nabi SAW dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat wajah dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan amal. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong umat ini karena doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah. Dari sahabat meriwayatkan, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, yang pertama kali akan dihisab adalah 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Maka yang pertama diperlihatkan pahalanya di surga. Maka Allah katakan kepada orang tersebut, ini apakah amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang itu menjawab, betul ya Allah, saya berperang karena Engkau ya Allah. Maka Allah SWT katakan, kamu dusta, kamu berperang ingin dikatakan pahlawan. Maka Allah SWT perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang ini menjawab, betul ya Allah, saya belajar ilmu agama karena Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, kamu dusta, kamu belajar ilmu agama agar dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Qori. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala buka pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang itu menjawab, betul ya Allah, saya sedekah karena Engkau ya Allah. Maka Allah SWT berkata, kamu dusta, kamu sedekah ingin dikatakan dermawan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam neraka.
Setelah hisapan tersebut maka dihisap yang lain. Keuntungan daripada dakwah wa tabligh. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepagi atau sepetang kita keluar jalan Allah, maka lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sakit kepala saat keluar jalan Allah dan dia berharap pahala, maka dosa yang dahulu Allah SWT akan hapuskan. Beliau cerita Rasulullah SAW bersama para sahabat melihat orang kafir Yahudi mati, dibawa ke penguburan. Maka Nabi SAW menangis. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, saya belum pernah ketemu dia dan dakwah kepada dia, dan nanti dia akan disiksa, mati dalam kubur, nanti dia akan gak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan dia akan disiksa di dalam kubur, dan dia akan masuk neraka selamanya. Sahabat Julaibib, beliau cerita ini kisah satu sahabat, orangnya ini miskin, hitam, ya, dia tinggalnya di masjid. Maka Nabi melihat, wahai Julaibib, kenapa engkau bersedih? Maka Julaibib diam saja. Maka Nabi bertanya, apakah kamu mau menikah? Mau ya Rasulullah. Di sana ada wanita cantik. Kamu mau menikah? Mau ya Rasulullah. Saya perintahkan kepada kamu untuk menikah dengan dia. Maka sahabat Julaibib senang. Dia datangi, pergi ke rumah tersebut. Dia ketuk rumahnya, ucapkan salam. Dia buka pintunya, waalaikumsalam. Bapaknya keluar, ada apa wahai Julaibib? Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan putri Anda. Maka bapaknya senang. Wah, Nabi SAW akan menikah dengan anak saya. Bukan, saya yang diperintahkan untuk menikah dengan putri Anda. Wah, kamu ini gak pantas menikah dengan putri saya. Sana pergi. Maka sahabat Julaibib sedih, ditolak lamarannya. Maka setelah sahabat Julaibib pergi, anak perempuannya mendengar pembicaraan ayahnya dengan sahabat Julaibib. Wahai ayah, siapa yang datang ayah? Itu Julaibib. Mau apa dia? Dia mau menikah dengan kamu. Siapa yang perintah? Rasulullah SAW. Kalau kita tolak, nanti Allah akan murka kepada kita. Bapaknya takut juga. Kamu mau menikah dengan Julaibib? Mau ayah, gak apa-apa, kita taat saja. Maka bapaknya katakan, oke, dipanggil, wahai Julaibib, kamu boleh menikah dengan putri saya. Maka sahabat Julaibib mendengar, alhamdulillah, sahabat Julaibib senang. Setelah itu sahabat Julaibib balik ke masjid. Dia berpikir lagi, gimana saya menikah, mahar belum punya, untuk pernikahan belum punya mahar. Maka Nabi bertanya, apakah kamu sudah melamarnya? Sudah ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau masih bersedih? Sahabat Julaibib diam saja. Kamu tidak punya duit ya untuk menikah? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW perintahkan, wahai Julaibib, kamu ambil uang di sana untuk mahar pernikahan kamu. Maka sahabat Julaibib senang. Sahabat Julaibib ini datang ke rumah sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat ini memberikan mahar yang untuk pernikahan sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib senang. Dia pergi ke pasar. Dia cari untuk mahar pernikahannya. Dia beli cincin, dia beli anting, dia beli kalung, dia beli baju. Tetapi dia mendengar Nabi SAW sedang berperang, berjuang jalan Allah. Sedangkan saya enak-enak menikah. Nabi sedang berjuang, masa saya harus menikah? Batalkan pernikahan, kembalikan semua perhiasan.
mana uangnya? Maka dia pergi, dia cari, dia beli pedang, dia beli panah, dia beli kuda, dia beli baju besi, pakai topeng. Maka sahabat Julaibib maju ke medan perang, pacu kudanya. Sahabat yang lain berkata, itu sahabat siapa itu? Itu mungkin sahabat Julaibib. Oh bukan, Julaibib hari ini menikah. Maka sahabat Julaibib maju terus ke medan perang. Maka dia maju ke medan perang sendirian sampai dia syahid di jalan Allah. Maka setelah peperangan selesai, Nabi SAW memeriksa pasukannya. Dilihat ini siapa yang bertopeng. Maka setelah dibuka, wah, Masya Allah, ini Julaibib, harusnya kamu menikah hari ini. Maka setelah 3 keanehan dibuat oleh Rasulullah SAW saat penguburan. Pertama, Nabi SAW berjalan perlahan-lahan. Kedua, Nabi memalingkan wajah. Yang ketiga, Nabi tersenyum. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, waktu pemakaman sahabat Julaibib, kenapa engkau berjalan perlahan-lahan? Nabi SAW bersabda, saya melihat begitu banyaknya malaikat sedang menghantarkan sahabat Julaibib, dan saya mencari tempat yang kosong agar tidak terinjak para malaikat. Yang kedua, kenapa engkau ya Rasulullah memalingkan wajah? Maka Nabi SAW bersabda, saya melihat satu bidadari tersingkap betisnya, saya malu melihatnya. Yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum di saat pemakaman sahabat Julaibib? Maka Nabi SAW menjawab, saya melihat begitu banyaknya bidadari sedang mengambil hitamnya sahabat Julaibib untuk jadikan tai lalatnya bidadari. Yang tadinya sahabat Julaibib hitam berubah menjadi putih bersinar. Alhamdulillah, siapa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwakan agama Allah. Sedia insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Bapak yang mulia, inilah mereka. Ya, masih banyak lagi hadis yang dihafal. Cuman kita juga batasi waktunya. Jadi teman-teman kita itu umum mereka bisa Pak dilatih. Ada yang sudah hafal Quran, seperti ini hadis-hadis Nabi. Ada yang cerita Rasulullah, macam-macam. Asalkan kita bawa mereka dalam kerja dakwah ini. Ya. Saya pernah bawa teman saya tunarungu, namanya Anwar dari Bogor. Saya bawa ke Aceh 4 bulan. Pulang dari Aceh, setelah sampai di rumah dia dapat 6 orang. Kita dapat dari Aceh itu 6 orang, ikut juga 4 bulan, bawa ke Bogor. Nah di Bogor dia bawa silaturahmi, teman-teman tuli ini dibawa bawa keliling. Setelah itu dia minta izin sama teman-teman, udah jam 10 malam, minta izin, saya mau istirahat, capek, mau tidur. Salaman, sudah setengah 12 dia bangun dari tidurnya di masjid sama-sama jamaah itu. Dia begini tangannya, meninggal. Teman saya tanya, Jis, itu si Anwar ada penyakit ayan? Enggak, selama ini saya sama 3 hari, 40 hari, 4 bulan sama dia, enggak ada sakit ayan tuh, enggak. Emang kenapa? Dia begini. Ya ilah, itu malah ilaha illallah Pak. Ya, tunarungu Pak, ucap la ilaha illallah, meninggal di masjid lagi, Masya Allah. Jadi yang mulia perlu diusahakan. Ya, kasihan mereka, banyak pemurtatan di kalangan mereka. Saya udah ketemu Pak, saya masuk hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ini banyak yang memurtadkan. Saya ketemu di sini juga ada, di Makassar ada, di Palu ada, seluruh Indonesia ini ada yang ikut SSY, saksi-saksi Yehova. Dibawa mereka ke gereja, dibaptis ke sana. Ya, saya sama Pak Gusti Condro ke Jogja. Bapak kalau mau ke Jogja, di sana ada museum kereta. Ya, ada museum kereta. Itu yang jaga Gusti Condro, adanya Sultan Hamengkubuwono. Nah, kalau ketemu dia memang dia bisa bicara. Tapi kalau kita tutup mulut ini dia nggak tahu kita bicara apa.
Nah, saya datang ke sana kan, kami itikaf di Masjid Kauman Jogja. Kita itikaf di Masjid Kauman Jogja. Waktu itu saya bawa jamaah Malaysia tunarungu. Saya bawa ke situ, di bawah tempatan kita ke Gusi Condro. Karena Gusi Condro ini tunarungu, adanya Sultan. Datang, ayo kita ke masjid. Di masjid ada ceramah. Dia bilang, sudah, di rumah saya sudah ada ceramah. Oh, ada penerjemah? Ada. Saya baru mikir, selama ini penerjemah bahasa isyarat khusus agama itu baru kita saja yang ada di markas Taslim sekarang. Di tempat lain belum ada, ya, tempat lain belum ada. Bahkan yang di TV itu, kalau Bapak lihat ya di TV, itu mereka nggak menguasai bahasa isyarat agama, nggak menguasai. Makanya kalau ada program kayak acara di Jakarta TV One, Damai Indonesiaku, ya kan, itu acara ustadz-ustadz ceramah. Nah, itu kita siapkan penerjemah dari kami, dari Kebenjeruk. Ya, karena memang saya pikir nggak ada siapa penerjemah. Kok ada di Jogja ada penerjemah? Siapa yang terjemah? Siapa yang ceramah? Siapa penerjemah? Ada. Siapa yang ceramah? Pastor. Pak. Berapa tuli yang hadir situ? 30 orang. Coba Pak, masuk ke istana di Keraton Jogja. Jadi yang mulia, Masya Allah, ini pemurtadan terjadi di kalangan mereka. Di Bogor 3 orang murtad. Neneknya nangis-nangis depan saya, Pak, tolong Pak, cucu saya kalau mau makan begini dulu. Ya, murtad, banyak yang murtad. Anak Habib, marganya Latos. Ya, wow, ini. Hanya saya ajak pelan-pelan di Lampung. Saya ketemu tunarungu di daerah pantai. Satu orang tunarungu, sekolahnya itu lulusan SD, udah jumpa. Saya ajak ke masjid, bapaknya nggak ngasih, nggak boleh anak saya bawa ke masjid. Ya sudah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pas kebetulan dia video call, saya bilang, itu siapa yang video call, siapa? Teman. Nah, teman, di mana rumahnya? Dekat. Boleh kita ke sana? Boleh. Kamu bisa nganterin? Bisa. Pak, izin Pak, anak Bapak kami bawa, ini temannya mau ketemu kita. Kami nggak tahu rumahnya. Boleh anak Bapak jadi yang nunjukin jalan? Oh, boleh. Dikasih anaknya. Itu kita jalan hampir 1 jam. Dari tempat ini yang anak lulusan SD, yang di dekat pantai rumahnya, kita jalan sampai ke tengah kota. Saya bilang, ini anak lulusan SD. Biasa komunitas lulusan SD itu nggak banyak-banyak, cuma skup sekolah saja. Kok ini bisa punya teman sampai sejarak ini, sampai 1 jam jaraknya? Ini apa ini? Pas saya datang ke rumahnya, benar, ternyata dia misionaris. Udah keliling tunarungu, jadi keliling dakwah juga. 8 tahun dia buat dakwah, masuk Kristen. Sampai dia pasang poster, keluarganya udah bilang, Pak, tolong Pak, dia di tengah-tengah orang Islam, tolong Pak, dirayu dia kembali ke Islam. Kami ini sudah macam-macam kami buat, kami pura-pura mau ambil golok, mau bunuh dia, biar dia nggak masuk Kristen. Dia bilang, nggak apa-apa, bunuh saja saya, nggak apa-apa, saya mati. Sudah, sampai kami datangin gerejanya. Orang gereja bilang, ya mau anak ibu, maunya dia mau masuk Kristen, terserah dia, nggak boleh dilarang-larang. Ya sudah, mereka juga nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya saya coba rayu, ayo kita ini sudah sholat asar, kamu bisa nemenin kita ke masjid. Nggak mau. Terus kata keluarganya, itu bapak ibunya kuburnya dekat masjid Pak, dekat masjid. Oh, kuburnya ada, belum meninggal udah. Di mana kubur bapak ibu kamu, di mana? Itu dekat masjid. Boleh diantar kami ke situ. Hanya diantar sama dia, diantar. Mana kubur bapak kamu? Ini. Ibu kamu? Ini. Ini kan orang Islam. Kamu kok jadi orang kafir, orang Kristen? Kok beda? Nanti kasihan kamu itu, nanti bapak ibu kamu kasihan, nanti di dalam kubur disiksa. Apa-apa. Coba Pak, sudah kuat 8 tahun dan kami terlambat datang. Ya, ada lagi Pak Kiai di Kiai Mahmud yang kedua 12. Ya,
Kiai Muhammad Jombang, ya, yang kemarin sakit, beliau pasang ini di sini leher, ada selang. Nah, Pak Kiai Mahmud di Jombang, Jamatul Ulama termasuk dari Makassar, 3 orang. Jadi dari Aceh 6 kami kirim, gabung sama jamaah Aceh itu ada 3 orang dari Makassar, ikut gabung sama jamaah itu, gerak di Jombang, masuk ke Jombang, Jawa Timur. Kata Pak Yai, saya baru lihat ini, kami masih mikirin yang normal, kalian zaman tabligh udah mikirin yang kayak gini katanya. Sini ada haul, nanti kalian datang, semua nanti ada ulama-ulama hadir, orang pemerintahan semua hadir di sini, kalian datang sini. Jamaahnya sudah jauh dijemput, suruh ikut haul itu, suruh bayang seperti satu persatu, 9 orang. Dari Aceh 6 orang, dari Makassar 3 orang, semua suruh bayang seperti ini. Satu persatu di acara haul itu, yang harusnya kiai-kiai yang ngisi, ini yang ngisi tunarungu semuanya. Bayang mereka di depan ulama-ulama. Sudah terakhir yang mantan misionaris, yang terjemah, beliau yang penerjemah, dia ambil mic. Bapak-bapak, Pak Ustadz, saya ini mantan misionaris, saya banyak memurtadkan mereka. Ini salah siapa? Langsung Kiai Muhammad ambil mic. Ini salah kita semua. Mulai saat ini jangan lagi nolak-nolak jamaah tabligh. Ini ulama pada tidur semuanya. Jadi hari mulia, Masya Allah. Ulama sekarang Masya Allah berpikir risau keadaan umat hari ini. Ya, alhamdulillah, asbab pikir ulama mereka mau datang ke masjid. Ya, maka alhamdulillah kemarin juga saya di Bandung jumpa tunarungu yang jago lukis, Pak, pelukis, pintar, wajahnya kayak John Lennon, kacamatanya, rambutnya, dia ini. Saya ajak, ayo kita sama-sama, kita ke saya tanya Allah berapa, dia bilang Allah 3. Salah, kamu salah, kamu ikut kita belajar ya, 3 hari, mau belajar 3 hari, mau udah ikut kita sama kami 3 hari. Dan di masjid sama seperti ini, awalnya nggak tahu, nggak bisa apa-apa, kami kasih muzakarah seperti talim gitu. Allah Maha Kuasa, Allah satu. Coba kamu dibuat sama dia, Allah Maha Kuasa, Allah 2. Jari dia begini, saya bilang masukkan jari kamu, begini lagi keluar, masukin jari kamu, begini lagi keluar, sampai saya pegang tangan dia, begini lagi yang keluar, kaku. Tangan dia mengatakan Allah satu berat. Saya bilang sudah, nanti kita coba lagi besok hari kedua, pas hari kedua kita coba lagi, saya kasih muzakarah lagi, Allah Maha Kuasa, Allah satu. Sekarang kamu dibuat sama dia, Allah Maha Kuasa. Satunya udah betul tapi begini tangan dia, salah, ganti, ini jorok, ini ganti, gini lagi, ganti, jorok itu, gini lagi, sampai saya pegang tangan dia tuh, tangan dia begini lagi. Ya sudah, sabar, nanti kita belajar lagi, nanti hari ketiga kita belajar lagi. Pas hari ketiga kita belajar lagi, Allah Maha Kuasa, Allah satu. Coba kamu buat, Allah Maha Kuasa, Allah satu, baru bisa. 3 hari, Pak. 3 hari kita masuk masjid biasanya kaki kiri, kalau dengan 3 hari bisa jadi masuk kaki kanan. Ini hidayah daripada Allah. Ini hidayah, Pak. Untuk mengatakan Allah satu tuh ya berat. Ini butuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak pernah lihat orang yang waktu ditalkin atau disuruh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang susah juga kan? Muhammad, yang susah juga. Ada yang susah, disusahkan. Ada kan? Pernah jumpa? Kalau di jalan pernah, kalau kita lagi keliling kampung-kampung tuh, Pak, jumpa orang la ilaha la 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 la, gitu. La la la, nggak ngerti.
ya nggak bisa, ya kaku dikeluhkan sama Allah untuk katakan Allah la ilaha illallah. Sama tunarungu juga sama rupanya, jadi disusahkan. Ternyata kan dia pelukis. Saya bilang, oh dia pelukis, dia pelukis kan. Allah melaknat melukis makhluk hidup, orang gambar-gambar kan. Jadi Allah susahkan tangan dia mengatakan Allah satu, tapi dengan asbab 3 hari Allah rubah jari dia mengatakan Allah satu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kami mungkin bapak-bapak sekarang masya Allah ada saudara, ada tetangga, atau pemerhati ingin belajar bahasa isyarat, boleh ya, sama-sama kita boleh sama-sama Pak sekarang kita belajar isyarat sebentar ya. Allah Maha Kuasa, Allah satu, makhluk kecil lemah, Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, air, sungai, pohon, rumput. Allah ciptakan 18.000 makhluk. Ada hewan, ada onta, ada kucing, ada anjing, kambing, sapi, gajah, burung, ikan, ayam, bebek, ular, monkey, semua. Siapa yang beri makan? Allah. Masya Allah. Ini Pak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, boleh Pak, Insya Allah cukup dari kami, Insya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah mereka, ada Pak? Dan alhamdulillah kami ini sudah habis masanya di sini. Kita akan balik ke Bogor, ke Jakarta, dan Insya Allah masih ada lagi jamaah di sini yang akan bergerak. Boleh Pak? Bisa berbicara, terus bagaimana kira-kira kan namanya juga manusia politik, terus dia punya jodoh, siapa yang mengucapkan ajab kabul. Nah, kami sudah pernah ya, itu aja Pak. Dan misalnya dia dibacakan apakah bisa? Iya, jadi kemarin pernah kami menikahkan tunarungu dengan pakai bahasa isyarat. Saya nikahkan kamu, seperti itu, pakai isyarat, dan dia langsung isyarat juga, itu dengan pakai bahasa isyarat. Dan ini Pak, masya Allah, tunarungu juga bisa kita usahakan untuk bicara, tapi jangan menekan, karena kemampuan mereka ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah, di depan bapak-bapak ini bisa nih 3, 1, 2, 3, ini bisa ada keluar suara. Mungkin bisa kita coba sekarang. Beliau coba Al-Fatihah surat 7 ya, surat 7 dengan suara, dan dia sama sekali nggak mendengar ya, dia nggak mendengar, tapi dia akan coba Al-Fatihah. Insya Allah Pak ya, kita coba dengar dia akan ucap Al-Fatihah dengan bahasa isyarat, dengan lisan. Bismillah.
bisa, tapi jangan memaksa. Kadang ada tunarungu yang nggak bisa. Jadi kita lihat, oh dia bisa, kalau bisa. Ya, insya Allah Pak ya. Ada lagi? Cukup? Insya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran untuk jamaah semua yang telah menonton kami pada subuh kali ini. Syukron, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk seluruh jamaah yang telah hadir berkesempatan di dalam masjid maupun juga yang menonton siaran langsung. Masya Allah. Masya Allah, syukran ya. Pak Ere tadi yang bertanya.